Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Dan seperti yang sobat sekalian bisa lihat di depan, ini ada satu kotak paket yang baru aja hadir di TMC Blog gitu ya. Paket ini hadir dari produsen helm produksi Indonesia, yaitu KYT. Langsung aja kita buka nih, jenis helmnya helm apa, kita akan lihat. Buka aja langsung. Oh, gede. Yes, enteng banget, panjang gitu, ada padnya, helm cross. Nah sobat sekalian, dari boxnya aja tuh udah ketahuan nih nama produk dari helm yang baru hadir itu KYT Skyhawk dengan warna temper red ukuran L. Lalu ini ada kayak stiker menarik di atas ini sob ya. Nih ya, kalau sobat bisa lihat nih ya, tulisannya apa, ada MIPS gitu ya. Ini tuh sebenarnya sebuah kayak fitur keselamatan baru sih. Nggak semua helm ada kayak giniannya. Nanti kita akan jelasin MIPS itu apa, MIPS gitu apa. Ini tuh untuk melindungi kepala pada saat benturan. Seperti apa spesialnya dari MIPS ini yang hadir kalau nggak salah ya baru di KYT atau KYT Skyhawk ini ya. Kita akan lihat nanti ya. Helm, ada buku petunjuk, ada beberapa stiker-stiker KYT gitu ya di sini. Langsung aja kita cek helmnya sob. Wih, bentuknya udah kelihatan. Ini tuh kalau nggak salah helm yang dipakai juga oleh para pembalapnya Astra Honda Racing Team, Delvin Tor Alvarizzi atau Adel. Ya, kita kendorin dulu ininya. Wah, udah kelihatan merah nih cop, keren nih, pas sama motor saya yang luar biasa, warnanya keren. Soalnya bisa lihat tuh ya, keren banget kan, keren. Terus boleh dibilang saya demen banget nih grafisnya. Dan mari kita akan lihat secara mendetail apa yang dihadirkan oleh KYT di varian terbaru helm trail. Boleh dibilang nih helm high end ya. Harganya itu sekitar 3 jutaan rupiah kalau di pasaran bebas di toko-toko. Sobat sekalian, kalau tertarik nanti bisa hubungi salah satu main dealer dari KYT ini. Nanti bisa dibaca di sini di bagian bawah. Nanti juga akan saya sebutkan di akhir gitu ya, dimana sobat bisa sekalian bisa memperoleh helm ini. Oke, dari bentuknya sendiri sih ya boleh dibilang ini ya memang helm trail ya, boleh dibilang helm trail dengan salah satu kriteria atau boleh dibilang bentuknya itu kayak bagian dagunya itu memang agak panjang, moncong ke depan gitu ya. Orang-orang bilang ini kayak helm cakil kayak gitu dan segala macam, tapi memang ini adalah helm trail jadi kayak gini. Bentuknya sih kalau menurut saya sih sedikit lebih gemuk gitu ya bila dibandingkan dengan Strike Eagle yang sebelumnya juga hadir di TMC Blog dari KYT juga, lebih gemuk dari Strike Eagle. Kalau hitungannya Strike Eagle jauh lebih ramping. Perkiraan saya juga lebih ringan sih Strike Eagle dibandingkan ini. Kayak grafisnya dulu sobat bisa lihat di sini. Wih, di sini ada kayak bentuk kayak mata gitu. Kayak ada mata hewan gitu kayak harimau ya. Warnanya juga ada kayak oranye, merah, gradasi ke hitam. Keren banget ini, kayak warna inian ya kalau menurut saya ya, warna grafisnya itu warna kayak harimau atau macan gitu ya. Di sini ada tidak hampir kelihatan, jadi kayak ada tulisan KYT di sini gitu ya, hampir tidak kelihatan ya, tidak ngeh orang ada tulisannya KYT gitu ya. Lalu di bagian belakang ini seperti ini, tidak terlalu banyak. Lalu ada tulisan bobotnya, saya bacain 1100 plus minus 50 gram. Ini tuh kayaknya kayak sedikit lebih berat dibandingkan dengan helm KYT Strike Eagle. Ukurannya L yang saya pakai, sudah lolos ECE R22.05. Nah desainnya ini tulisannya kayak gini nih, Bark 7 atau Bargi ya, Bargi design gitulah. Nah jadi seperti itu. Nah helmnya sendiri bagian depannya seperti ini, tidak ada visornya karena ini adalah helm dual purpose atau helm trail gitu ya. Ada semacam ventilasi udara, ini banyak banget nih, ada di sebelah sini
Ada sebelah atas, di belah atas aja ada 2 ya sob ya. Ada 2 pasang, 1 2. Di bagian deket pelipis itu ada sepasang kanan dan kiri, dan semuanya ini tidak dikasih kayak tutup, tidak dikasih apa namanya kayak buat nutup gitu ya, nutup atau buka. Jadi ini selalu kebuka. Namun KYT memberikan semacam kayak kisi-kisi ram dengan bahan baja metal gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk bagian depannya perkiraan saya juga ini lebih gede lah, saya bilang lebih lebar dibandingkan dengan Strike Eagle. Sama, penuh dengan ventilasi udara gitu ya. Ada macam-macam 1 2 3 4 pasang kanan dan kiri, lalu di tengah itu ada tulisan K di buletan KYT. Semuanya ini tidak bisa dibuka dan ditutup langsung, tapi dikasih kayak kisi-kisi ram gitu loh, kisi-kisi ram dari kawat baja gitu sob. Jadi seperti itu. Nah, untuk bagian edge dari bagian ini tuh dikasih kayak karet gitu ya. Ini karet gitu, karet warna hitam gitu. Sobat bisa lihat di sini karet warna hitam di sekeliling dari edge di daerah permukaan muka. Nah, untuk bagian depannya ini tuh lebar sob, cukup luas pemandangannya. Perkiraan saya seperti itu. Dan juga di bagian bawah itu yang menarik adalah di bagian belakangnya itu kayak yang nih kayak gini nih, ada kayak ceper gitu. Jadi kalau ditaruh di permukaan tuh kayak dia diem, steady gitu, jadi nggak jatuh kanan dan kiri. Nah, juga dikasih kayak detail di sini karet. Bagian bawahnya juga seperti ini. Paddingnya menurut saya sih nggak terlalu jauh berbeda dengan Strike Eagle. Bisa dilepas sudah, karena memang kalau kita punya helm trail itu tendensinya adalah helm ini akan dipakai untuk apa namanya kegiatan off-road, trabas dan segala macam yang biasanya itu helm itu kotor gitu sob, sehingga mau nggak mau memang bagian ini tuh harus mudah dibuka gitu padding dalamnya. Jadi seperti itu. Sobat bisa lihat juga di bagian strapnya itu menggunakan double daring ya, double daring sistem penguncinya udah pasti, artinya helm itu dipakai untuk balap-balap motocross juga, atau misalkan MXGP juga dipakai ya. Skyhawk ini dipakai di MXGP oleh pembalap sekarang tuh pembalap Kawasaki ya. Romain Febvre sekarang di Kawasaki, dia tahun lalu dia masih di Yamaha. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian bisa lihat di bagian paddingnya tuh gini gitu ya. Nggak harus ada sertifikasi FIM karena FIM hanya untuk WSBK dan MotoGP. Nah, tapi di sini dia tuh Skyhawk, ada tulisannya nih. Nah, ini apaan ya? Perkiraan saya sih kayak ini nih paten ya. Paten ya, CE ya. Ada kayak tulisan paten CE yang juga dijahit gitu. Terus ada kayak ini dikasih kayak sertifikasi MIPS. MIPS Brain Protection System based on Science and Research since 1996. Wah. Jadi kalau pada saat jatuh, nih bedanya gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang MIPS, strain level kayak gimana dan macam-macam. Nah, di bagian ini dia tuh ada kayak nih emergency quick release gitu ya. Saya udah pernah menjelaskan ini dan juga udah pernah melakukan percobaan juga. Kayak misalkan untuk helm-helm MotoGP juga seperti itu, harus ada emergency quick release gitu ya, emergency quick release. Ini gunanya untuk apa? Kalau misalkan pembalapnya cedera sampai dia unconscious gitu, misalkan dia tak sadarkan diri, kan dia tidak bisa membuka helmnya sendiri, sulit untuk membuka dengan cepat, maka ini bisa ditarik dengan keras track sehingga bagian padding samping kanan dan kiri itu bisa copot, sehingga helm dapat jauh lebih mudah dibuka pada saat kondisi yang darurat. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Ini emergency quick release-nya gitu. Macam-macam sih nama-nama untuk helm-helm yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, apalagi ya? Oke, ini seperti juga helm-helm motocross atau helm 20 plus itu ada kayak padnya di atas. Nah, pad dari kayak itu bisa dibuka karena dia memiliki kayak 3 baut yang bisa dibuka dengan mudah gitu ya. Nah, dikencengin 1, 2, 3. Artinya dia bisa dikendorin sehingga dia tuh memiliki beberapa sekitar berapa derajat gitu ya kemiringan dari padnya. Nah,
kalau sobat sekalian. Misalkan mau naruh GoPro di sini atau naruh action cam yang lain di sini, biasanya ini dinaikin dikit. Nah, atau misalkan butuh banyak angin gitu ya, atau kayak gimana kondisi dari trek, ini bisa divariasikan. Jadi seperti itu sobat sekalian dari KYT Skyhawk ini. Kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai KYT Skyhawk ini. Kita tadi udah bicara mengenai fiturnya, kita udah bicara tentang segala hal macam, kita udah kupas tuntas ya mengenai desain fisiknya semuanya. Sekarang kita akan langsung cobain bagaimana feel-nya KYT Skyhawk ini. Model yang saya pakai ini ukuran L, karena lingkaran kepala saya itu sekitar 60 cm ya, sekitar 60 cm ya. Langsung aja. Kalau pakai kacamata tidak ada masalah, pakai kacamata double D-ring dipakai di sini juga. Kalau udah biasa pakai double D-ring ya nggak terlalu masalah. Nah, yang bisa saya ceritakan adalah feel. Helm ini kan memang 1100 gram, 1,1 kg, which is itu sih kalau menurut saya sih memang ya seperti biasanya helm cross ya, dimana dia tuh cukup ringan angka segitu. Dari depan seperti ini ya, itu kalau pakai kacamata, lalu nanti tetap juga pakai goggle ya, lalu dari samping teman-teman bisa lihat seperti ini. Posisi dari chin, mau sebelah sininya ya, chinnya, daerah dagunya yang tebal, paparan daerah sebelah kanan dan di daerah sebelah belakang, teman-teman bisa lihat semuanya ya. Nah, cuma memang yang menarik adalah pada saat saya giniin tuh kayak yang sedikit agak beda. Kenapa? Kayak ada sedikit yang bergerak di sini gitu loh. Karena apa? Helm ini KYT Skyhawk itu diberikan satu fitur keselamatan tambahan, yaitu MIPS ya. MIPS adalah itu ya, multi directional impact protection system. Jadi sistem untuk memproteksi kepala dari gaya-gaya yang hadir secara rotasional. Nah, MIPS ini mungkin kalau sobat bisa lihat nanti di beberapa gambar yang animasinya ya, dia itu menghadirkan satu layer khusus antara antara busa dan juga liner sebelah luar. Jadi ada kayak satu lapisan lagi yang namanya MIPS yang membuat dia itu bisa bergerak. Bergeraknya sih sebenarnya derajatnya sih bisa kanan, kiri, depan, belakang. MIPS bilang proses pergerakannya itu sekitar 6 derajat, pergerakan 6 derajat. Bukan 6 derajat ya, 6 arah derajat gitu ya. Jadi derajat pergerakannya 6 arah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, gunanya untuk apa? Jika menurut riset mereka, jika kita jatuh gitu ya, itu kan jatuhnya tidak hanya sifatnya jatuhnya itu linear duk gitu ya, tapi kadang-kadang dia jatuhnya itu kalau pakai helm itu kan ke samping atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, pada saat ke samping kanan ke kiri itu ada yang namanya gaya rotasi yang ke kanan dan ke kiri, dan itu menurut risetnya MIPS ya, multi directional head protection system itu bisa mengakibatkan atau punya efek khusus terhadap kepala, sehingga dengan MIPS ini cedera akibat gerakan rotasional kepala terhadap bagian dalam dari helm itu bisa diminimalisasi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu aja yang bisa saya hadirkan informasi mengenai KYT Skyhawk. Baik itu kita tadi sudah cerita tentang desain fisiknya, grafisnya, fitur-fiturnya, dan juga fitur keselamatan yang baru yaitu MIPS. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian dalam memutuskan untuk memilih atau helm keselamatan yang digunakan untuk berkendara khususnya di motocross. Itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika sobat sekalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di video-video dan vlog selanjutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.